Cerita Israel. Selamat menyimak. Sampai saat ini, banyak yang percaya bahwa janji kemajuan di abad ke-21 akan memungkinkan kita untuk bergerak melampaui kengerian masa lalu menuju masa depan yang lebih baik dan cemerlang. Banyak yang percaya bahwa kita bisa menjalani kehidupan yang nyaman dan bahwa kejahatan akan terjadi begitu saja melewati kita. Tidak akan. Kengerian yang dilakukan Hamas pada tanggal 7 Oktober mengingatkan kita bahwa kita tidak akan menyadari janji masa depan yang lebih baik, kecuali kita masyarakat dunia yang beradab, bersedia memerangi kaum barbar. Karena orang-orang barbar bersedia melawan kita. Dan tujuan mereka jelas, menghancurkan masa depan yang menjanjikan itu, menghancurkan semua yang kita hargai, dan mengantarkan kita ke dunia yang penuh ketakutan dan kegelapan. Saudara-saudara, ini adalah titik balik bagi para pemimpin dan bangsa. Sudah waktunya bagi kita semua untuk memutuskan apakah kita bersedia berjuang demi masa depan yang penuh harapan dan janji, atau menyerah pada tirani dan teror. Sekarang yakinlah, Israel akan berperang. Sejak tanggal 7 Oktober Israel berperang. Israel tidak memulai perang ini. Israel tidak menginginkan perang ini. Namun Israel akan memenangkan perang ini. Hamas melancarkan perang ini dengan melakukan kebiadaban terburuk yang pernah dialami rakyat kami sejak Holocaust. Hamas membunuh anak-anak di depan orang tuanya. Membunuh orang tua di depan anak-anaknya. Mereka membakar orang hidup-hidup. Mereka memperkosa wanita. Mereka memenggal kepala laki-laki. Mereka menyiksa orang-orang yang selamat dari Holocaust. Mereka menculik bayi. Mereka melakukan kejahatan paling mengerikan, bisa dibayangkan. Dan mereka adalah bagian dari poros kejahatan yang telah dibentuk oleh Iran, poros teror yang bekerja dengan mempersenjatai, melatih, dan mendanai Hamas di Gaza, Hizbullah di Lebanon, Houthi di Yaman dan proksi teror lainnya di seluruh Timur Tengah dan sekitarnya. Dalam memerangi Hamas dan poros teror Iran, Israel memerangi musuh-musuh peradaban itu sendiri. Kemenangan atas musuh-musuh ini dimulai dengan kejelasan moral. Dimulai dengan mengetahui perbedaan antara yang baik dan yang jahat, antara yang benar dan yang salah. Hal ini berarti membuat perbedaan moral antara pembunuhan yang disengaja terhadap orang yang tidak bersalah dan korban yang tidak disengaja yang menyertai setiap perang yang sah, bahkan perang yang paling adil sekalipun. Hal ini berarti meminta pertanggungjawaban Hamas atas kejahatan perang ganda yang dilakukannya setiap hari dengan sengaja menargetkan warga sipil Israel dan menggunakan warga sipil Palestina sebagai tameng manusia. Hal ini berarti memperjelas bahwa penggunaan perisai manusia bukan hanya merupakan taktik teror yang tidak bermoral namun juga tidak efektif. Karena selama penggunaan perisai manusia Palestina oleh Hamas mengakibatkan masyarakat internasional menyalahkan Israel, Hamas akan terus menggunakannya sebagai alat teror, dan begitu pula pihak lain. Hamas akan terus menggunakan ruang bawah tanah di rumah sakit di Gaza sebagai pos komando jaringan terowongan terornya yang luas. Mereka akan terus menggunakan masjid sebagai benteng pertahanan militer dan gudang senjata. Mereka akan terus mencuri bahan bakar dan bantuan kemanusiaan dari fasilitas PBB. Sementara Israel melakukan segalanya untuk menyelamatkan warga sipil Palestina dari bahaya Hamas, melakukan segalanya untuk menjaga warga sipil Palestina dari bahaya. Israel mendesak warga sipil Palestina untuk meninggalkan wilayah konflik bersenjata, sementara Hamas melarang warga sipil meninggalkan wilayah tersebut di bawah todongan senjata. Hamas juga mencegah warga negara asing meninggalkan Gaza sama sekali. Dan yang paling keji adalah Hamas menyandera lebih dari 200 warga Israel, termasuk 33 anak-anak. Menahan mereka, meneror mereka, menjadikan mereka sebagai sandera. Setiap negara beradab harus mendukung Israel dalam menuntut agar para sandera ini segera dibebaskan dan dibebaskan tanpa syarat. Saya ingin memperjelas posisi Israel mengenai gencatan senjata.
Sama seperti Amerika Serikat yang tidak menyetujui gencatan senjata setelah pemboman Pearl Harbor atau setelah serangan teroris tanggal 9 November, Israel juga tidak akan menyetujui penghentian permusuhan dengan Hamas setelah serangan mengerikan pada tanggal 7 Oktober. Seruan gencatan senjata adalah seruan agar Israel menyerah pada Hamas, menyerah pada terorisme, menyerah pada barbarisme. Itu tidak akan terjadi. Saudara-saudara, Alkitab mengatakan bahwa ada waktu untuk damai dan ada waktu untuk perang. Ini adalah waktunya perang, perang demi masa depan kita bersama. Saat ini, kita menarik garis batas antara kekuatan peradaban dan kekuatan barbarisme. Ini adalah waktu bagi setiap orang untuk memutuskan di mana mereka berdiri. Israel akan melawan kekuatan barbarisme sampai meraih kemenangan. Saya berharap dan berdoa agar negara-negara beradab dimanapun mendukung perjuangan ini, karena perjuangan Israel adalah perjuangan Anda sendiri. Karena jika Hamas dan poros kejahatan Iran menang, Anda akan menjadi sasaran mereka berikutnya. Itu sebabnya kemenangan Israel akan menjadi kemenangan Anda. Tapi jangan salah, terlepas siapa yang mendukung Israel, Israel akan berjuang sampai pertempuran ini dimenangkan. Dan Israel akan menang. Semoga Tuhan memberkati Israel dan semoga Tuhan memberkati semua orang yang mendukung Israel. Amin. Tuhan adalah pahlawan perang Israel.